Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Langsung saja kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Pak Komarudin, sebagai seorang cendekiawan Muslim, melihat aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 4 November mendatang, mengapa diperkirakan akan banyak masyarakat yang ikut serta dalam demo ini? Oh iya, nah ini isunya ini udah campur aduk ya, saling tumpang tindih. Itu yang pertama gini, demonstrasi itu hak mereka ya, dan koordinator tentu akan menganggap sukses kalau pesertanya sebanyak-banyaknya, itu sukses kan, dan itu hak mereka lah gitu. Tapi sisi lain perlu kita pahami bahwa polisi punya hak dan kewajiban. Siapa yang melanggar, ya polisi ya berkewajiban untuk menindak tegas. Sebab kalau sampai lepas kendali, taruhannya mahal sekali. Nah sisi lain pengguna jalan itu juga punya hak. Mereka jangan sampai kemudian terganggu aktivitasnya. Kalau masing-masing menghargai tahu hak-haknya, sungguhnya itu ya akan berjalan baik-baik aja. Tapi perlu kita waspadai ya, saya khawatir bahwa ini akan dimanfaatkan kelompok-kelompok teroris yang panggungnya terbuka. Mereka tidak bisa mencari panggung, panggungnya ada. Kalau ada teroris yang menggunakan wah itu bisa kacau ini. Oleh karena itu saya berharap ya tokoh-tokoh politisi cagup-cawagupnya mereka harus ikut mendamaikan. Sebab kalau sampai pilkada ini kacau dan rusak, yang rugi masa depan mereka, karir mereka, mereka masih muda, masih jauh langkahnya. Sehingga mereka juga punya tanggung jawab moral, intelektual bagaimana ikut mengendalikan. Karena kaitannya apapun juga, ini tidak semata penistaan agama, ini kaitannya dengan kompetisi pilkada. Sehingga para politisi itu mestinya juga ikut tanggung jawab, mendinginkan suasana. Jadi lebih politis sifatnya dibandingkan dengan isu ada unsur lah, makanya saya itu salut misalnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, itu bagi saya bagus sekali. Karena kalau toh sampai pilkada itu rusak-rusakan, kacau-kacau, rakyat tidak percaya pada pemerintah, pada demokrasi, pada parpol, setback sekali. Dan pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini juga bagi saya memberikan kritik dan mendinginkan para elit yang sulit ketemu. Ini seorang jenderal, ini politisi ketemu, ini kan menarik ya. Nah oleh karena itu bagi saya ini memang ada unsur persaingan pilkada, ada isu keagamaan, ada hukum, ada juga pihak-pihak yang memang ingin kacau, pasti ada satu dua. Dan kemudian polisi, ini berat sekali tugasnya. Polisi tentu tidak mau spekulasi, gitu. Sebab kalau sampai lepas, wah sekali lagi kerugiannya ya politis, ya moral, ke ekonomi, dan akan ada pihak-pihak yang tepuk tangan. Dan agama juga terkena getahnya loh, itu loh. Motornya itu gerakan agama seperti itu. Ini nih banyak sekali dampaknya kalau sampai tidak terkendali dan baik. Oke, Gus Ais, tadi kan dalam pertemuan disarankan untuk bisa membantu menenangkan massa supaya tensinya tidak tinggi. Nah, bagaimana itu akan dilaksanakan? Iya, jadi kita menyampaikan beberapa waktu yang lalu kita terus diskusi di PBNU gitu, menyampaikan banyak pesan ke daerah-daerah, ke wilayah cabang dan sebagainya untuk lebih mengintensifkan. Jadi siapapun yang terprovokasi melalui sosial media, undangan secara terbuka dan kemudian tidak jelas asbabul wurudnya ini dari siapa dan sebagainya, itu kita netralisir. Jadi banyak sekali pencatutan logo NU dan sebagainya kayak gitu, itu juga tadi seperti yang disampaikan juga meresahkan gitu. Dan ini kondisi-kondisi yang terus terang tidak hanya menimpa di NU tetapi juga di ormas-ormas yang lain. Tentu ini kita berharap para tokoh-tokoh agama dan para ulama bekerja keras juga sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa kondisi ini jangan sampai terjadi apapun itu, karena bagaimanapun juga demokrasi saat ini merupakan rahmat juga kalau kita sikapi dengan baik gitu loh. Oke, bisakah kita harapkan himbauan-himbauan seperti akan efektif untuk bisa menenangkan massa? Himbauan-himbauan itu bisa berlaku efektif, tidak bisa berdiri sendiri. Politisi juga harus begitu. Pak Ahok pun dia juga harus muhasabah, harus introspeksi bahwa apa yang dia lakukan itu lumayan mengganggu dan membuat banyak pihak dalam hal ini sensitif keagamaan ini terusik gitu. Dan ini masalah mendasar menurut saya. Jadi juga
politisi-politisi yang lain, khususnya Pak Ahok juga harus mengendalikan cara komunikasi politiknya gitu. Dan kemudian juga tim-tim yang ada di sekelilingnya, siapapun calonnya, harus mengajarkan berpolitik secara damai. Oke. Dalam pertemuan tadi pada akhirnya dari MUI menyatakan bahwa salah satu tuntutan dalam demo ini adalah penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama. Nah, sejauh ini dari polisi bagaimana untuk penjelasannya sehingga akhirnya masyarakat tidak terus bertanya-tanya dan akhirnya melakukan aksi yang anarkistis begitu? Iya, tadi kembali ya, medsos itu kan macam-macam beritanya, termasuk polisi seolah-olah di situ belum berbuat apa-apa, menunggu perintah presiden, tidak mengambil inisiatif dan lain-lain. Saya sampaikan di sini, polisi penyidik dari Barreskrim sudah memeriksa 15 orang ya saksi, termasuk Pak Ahok sendiri sebagai terlapor. Ya. Jadi dari Pulau Seribu yang dilakukan pembinaan waktu itu, dari humasnya Pemda yang mengambil syuting acara tersebut, kita udah lapor juga. Kemudian dari saksi ahli pidana, agama, bahasa, kita sudah lakukan. Memang beberapa masih belum. Ya, ada 11 laporan yang masuk. 11 laporan masih 4 yang belum kita periksa pelapornya. Ya, walaupun sama-sama yang dilaporkan penistaan agama, kita satukan nanti. Dan dalam prosesnya memang kita belum sampai kepada tahap untuk menyimpulkan apakah ini telah terjadi penistaan atau bukan. Ya, kita masih menunggu untuk pemeriksaan selanjutnya dan kita berjalan on the track. Ini cukup cepat sebenarnya. Ya, mungkin karena kurang dipublikasikan saja sehingga seolah-olah kita diam. Tidak. Ya, kita berjalan. Saat ini masih berjalan semuanya. Oke, selain itu juga diharapkan tidak ada intervensi dari presiden. Sejauh mana itu bisa diterapkan? Iya, jelas dari awal berjalan cepatnya ini kan sesuai dengan ketentuan yang ada, prosedur yang ada. Bahkan dari pihak Ormas FPI itu setiap Jumat datang ke Barreskrim untuk audiens. Pak, sampai di mana perkembangan, Pak? Saya juga menghadapi mereka ya. Sampai di mana perkembangan? Kita jelaskan. Jadi semua transparan terbuka. Namun demikian tidak bisa juga dipaksa-paksa supaya tersangkakan, tangkap gitu kan. Di masa kan beredar begitu. Ini kan masalah pertanggungjawaban profesional sebagai penyidik. Nah, dia juga harus on the track, dia harus benar. Dia harus juga sesuai ketentuan, tidak bisa karena desakan-desakan, termasuk desakan dari pihak manapun dan termasuk dari pemerintah. Oke, Pak Komarudin, dari Gus Aisyah menyatakan sudah ada himbauan, kemudian dari polisi juga sudah menyatakan sudah diproses terus berlanjut, tidak ada intervensi dari pemerintah. Menurut Anda, apakah ada lagi yang bisa membuat aksi demo ini bisa lebih turun lagi tensinya? Ya, ini ada dua hal ya. Ada orang yang memang targetnya itu Ahok ini jangan ikut pilkada dan dihukum, gitu kan, dengan alasan agama, penistaan, dan satu lagi ada yang memang jangan ikut. Tapi sisi lain kan juga ada konvensi, ada aturan-aturan. Apakah bisa dengan mudah orang yang sudah mendaftar calon itu tiba-tiba dihentikan tanpa ada sebuah proses? Nah, disinilah kemudian ada ketegangan-ketegangan. Tapi di atas semuanya itu memang kesatuan bangsa, keselamatan ibu kota itu tidak boleh dipertaruhkan oleh gara-gara di sini memang Ahok agak main api ya. Dia udah minta maaf. Tapi apakah permainan itu sudah sampai pada level penistaan dan ditersangkakan, ini kan diproses. Nah, makanya bahwa Ahok kemudian dia sudah mengambil sikap, kemudian dia datang pada ulama, minta maaf dengan tulus, dengan jujur. Jangan kemudian orang lain dibuat sibuk memadamkan kebakaran, tapi dia sendiri kemudian juga tidak aktif. Nah, makanya saya apresiasi dia sudah mulai diam. Tapi saya lebih senang lagi ke dia kalau juga aktif datang kepada ulama-ulama, lupakan soal hukum, pidana, benar salah. Tapi komunikasi, kemanusiaan, keagamaan, dia datanglah dengan tulus. Saya yakin ulama-ulama juga akan lain gitu. Jadi kalau kita bedakan masalah hukum dan masalah komunikasi sosial untuk mendinginkan itu. Ulama hemat saya juga sudah banyak dan kalangan NU, Muhammadiyah sudah. Tapi saya ingin Ahok sendiri yang sekarang ini kan seakan-akan figur lakon utamanya kan Ahok kan ini. Nah, saya ingin dia juga cobalah ambil sikap yang lebih proaktif gitu.
jangan orang lain dibuat ribut, gitu kan. Nah, soal pidana hukum saya percayakan aja pada polisi. Oke, kita jeda dulu. Kami masih ada segmen lagi untuk membahas permasalahan ini. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.